Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda ngeteh hari ini adalah standard operation prosedur penggunaan dan implementasi outline. Ya. Jadi pengenalan dulu ya, outline ini apa sih? Jadi outline ini platform dokumentasi knowledge di NeuronWorks. Jadi yang sebelumnya itu kan yang kalau ya tahu itu loop ya. Nah, karena ada beberapa pertimbangan, maka dimigrasikan, dipindah menjadi outline ini. Outline ini tujuannya apa sih? Ada sasaran knowledge management. Yang pertama adalah efisiensi operasional dengan knowledge yang mudah diakses. Lalu harapannya mendukung pegawai untuk mengembangkan diri. Yang selanjutnya adalah mitigasi resiko organisasi terhadap knowledge yang penting dan mendukung pertumbuhan organisasi. Tes. Okay. Jadi kalau platform ini bisa dicek, dibuka di https://knowledge.neuron.id. Nah, lalu ini apa yang ada di outline ini? Yang outline ini sediakan apa aja? Pertama, portal informasi neuron. Maksudnya ini memudahkan pengaksesan data yang bersumber dari berbagai macam aplikasi seperti Office, LMS, Git dapat dilingkan ke dalam outline. Jadi kan knowledge kita kan di mana-mana ya, di Git, di LMS, di Office. Nah, nantinya itu kita linkkan ke dalam outline, lalu semua knowledge tersentralisasi di dalam sana. Selanjutnya adalah wiki. Wiki ini seperti konten tutorial atau manajemen project yang ada di Git itu. Selanjutnya adalah manajemen project team. Seperti laporan progress isu dan pelaporan. Lanjut. Oke. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan dengan outline ini? Yang manfaatnya apa ya? Pertama, real time editing. Maksudnya adalah dokumentasi selalu terupdate, save otomatis setiap 5 menit. Selanjutnya adalah secure sharing. Ini kontrol akses yang mudah yang kita bagikan seperti view only, edit, atau admin. Lalu ada juga revision history. Jadi kita bisa nge-track gitu, apa perubahan-perubahan dari dokumen itu selama maksimal 30 hari. Lalu ada kolaborasi. Jadi setiap pegawai di sini, anggota di sini bisa berkolaborasi untuk membuat dokumentasi. Selanjutnya ada komen. Jadi setiap collection kalau di sini atau dokumentasi ini bisa ditambahkan komentar gitu. Misalkan bisa ditanya juga, bisa tanya terkait materi yang ada di dokumentasi itu. Lalu ada dukungan Markdown. Ini penggunaan sintaks Markdown untuk formatting teks, tautan, atau table. Nah, itu pendahuluan ya dari outline itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal mengenai demonya dan guideline, feature, and explanation.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Arya yang sudah menjelaskan mengenai overview dan kegunaan outline yang nantinya akan diimplementasikan di Miron sebagai knowledge management. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai guideline dan fitur explanation. Oke, langsung saja. Nah, jadi langkah awal yang perlu kita lakukan untuk bisa menikmati fitur dari semua fitur yang ada di Outline, tentunya kita perlu login dulu. Nah, untuk login itu sebenarnya ada beberapa metode. Gitu. Yang pertama itu bisa menggunakan SSO Neuron, kemudian Slack, kemudian dengan email. Nah, namun untuk khusus untuk karyawan Neuron itu direkomendasikan untuk login menggunakan SSO Neuron. Gitu ya. Nah, jadi langkah pertama itu kunjungi link outline neuronnya, yaitu https knowledge.neuron.id. Nah, kemudian pilih continue with SSO Neuron, kemudian masukkan email dan password SSO-nya, kemudian nanti ada autentikasi ke Telegram, kemudian login. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, nah, ketika kita login menggunakan SSO Neuron pertama kali, maka akun akan secara otomatis terbuat, gitu ya, ketika login menggunakan SSO Neuron. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, jika tidak memiliki SSO Neuron, email SSO Neuron akunnya, maka nanti akan di-invite manual oleh admin. Nah, invite manual ini jadi user lain selain email yang memiliki email akun @neuronworks.id itu, nah itu tidak bisa langsung login gitu ya, tapi itu perlu ditambahkan terlebih dahulu oleh admin di outline-nya, kemudian memasukkan emailnya gitu ya. Nah, setelah udah dimasukkan emailnya, namanya gitu, nanti akan ada notifikasi ke email terkait gitu. Nah, setelah dicek oleh user tersebut, oleh user terkait, kemudian nanti tinggal mengikuti step-step selanjutnya gitu, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini mengenai step untuk login menggunakan SSO Neuron ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini langkah atau cara untuk login menggunakan email pribadi kita seperti @gmail dan sebagainya gitu ya. Nah, langkah pertama admin tentunya perlu menginvite user tersebut gitu ya. Yang pertama langkahnya invite people ini ya, yang apa? Apa? Oh ya. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama itu klik invite people, kemudian akan masuk ke halaman invite people-nya. Nah, setelah itu kita di admin khususnya itu diharuskan untuk mengisi email calon member yang akan ditambahkan ke Outline gitu. Emailnya, kemudian namanya siapa, kemudian klik tombol invite people. Nah, setelah itu nanti user terkait akan mendapatkan email gitu ya. Tinggal dicek emailnya. Nah, nanti ada email seperti ini. Kemudian tinggal klik sign in. Nah, setelah itu lanjut untuk masuk ke halaman awal knowledge.neuron.id itu. Nah, setelah masuk, pilih login menggunakan email. Nah, setelah diklik, maka disuruh untuk memasukkan email. Email yang didaftarkan oleh admin sebelumnya. Nah, masukkan email, kemudian klik sign in.
Nah, nanti muncul masuk ke halaman informasi gitu ya untuk cek your email gitu. Nah, nanti disuruh mengecek email lagi. Nah, setelah itu nanti akan ada email lagi dengan subjek magic sign in link gitu ya. Nah, kemudian pilih, kemudian tinggal sign in. Nah, setelah itu maka user bisa masuk ke Outline gitu. Namun sebagai catatan bahwasanya ketika khusus untuk user ini di luar user @neuronworks.co.id atau user yang di-invite manual oleh admin, ketika user tersebut logout, maka user tersebut harus mengulang lagi langkah yang nomor 4 sampai nomor 7. Jadi perlu memasukkan emailnya, jadi pilih login, continue with email, masukkan emailnya, sign in, nanti disuruh cek email lagi, kemudian buka emailnya, kemudian sign in. Gitu. Seperti itu untuk login. Nah, kemudian, di sini ada outline terminologi gitu ya. Nah, di sini ada halaman ketika kita sudah masuk ke dalam halaman outline gitu ya. Jadi halaman setelah login gitu ya. Nah, di mana di sini ada beberapa bagian gitu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di sini ada yang kuning ya, yang mencakup keseluruhan. Ini dinamakan dengan workspace gitu ya, workspace. Nah, jadi wadah keseluruhannya itu disebut dengan workspace. Kemudian selain workspace, di dalam workspace itu ada yang dinamakan dengan collection. Gitu ya. Collection, nah yang ditandai warna biru. Jadi bisa dibilang topik lah, topik gitu. Nah, selain collection, di sana ada dokumen atau bisa dibilang dengan sub topiknya gitu. Gitu. Jadi yang ini disebut collection kalau di offline ya. Kemudian subtopik dari sub collectionnya itu disebut dengan dokumen. Dan untuk dokumen pun itu bisa dibuat beberapa sub gitu ya. Subdokumen, sub gitu. Banyak gitu ya, bisa. Ini mengenai outline terminologi. Kemudian ketika kita sudah login, maka akan masuk ke halaman outline-nya ya. Yang pertama, ketika kita selesai login, setelah login itu kita langsung terdirect ke homepage gitu. Nah, bisa dilihat ya di sidebar ini. Di sini ada homepage, search page, draft, dan kumpulan dari collection di sini ya. Nah, di homepage itu ada apa aja sih? Gitu. Yang pertama ada recently viewed, kemudian recently update, kemudian ada created by me. Nah, jadi ketiga filter tersebut itu memudahkan pengguna dalam mengelola konten berdasarkan konten yang terakhir kali dilihat. Jadi untuk recently view itu konten-konten yang terakhir kali dilihat. Kemudian yang recently update itu yang baru-baru diperbaharui. Kemudian yang created by me itu akses cepat untuk melihat konten yang dibuat atau dikontribusikan oleh pengguna itu sendiri. Nah, itu sekilas untuk homepage ya. Kemudian, di sini ada setelah homepage, di bawah homepage ya, di sidebar-nya ada search page gitu. Nah, di search page itu memungkinkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi. Nah, berdasarkan apa? Nah, bisa dilihat di sini ada aktif dokumen. Jadi dokumennya itu ada yang aktif, kemudian ada yang masuk ke arsip mungkin ya. Kalau arsip kan jadi nggak aktif, jadi nggak publish gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kemudian
ada juga filter berdasarkan collection. Nah, apakah hanya beberapa collection aja atau mengambil dari seluruh collection atau seperti apa? Kemudian ada juga any author. Nah, autornya mau siapa gitu. Ketika kita search, filternya apakah mau disesuaikan si autornya atau bagaimana. Kemudian untuk anytime, nah time ini bisa diatur juga. Apakah dokumen atau hal yang ingin kita cari itu berdasarkan minggu lalu kah? Atau kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu. Nah, itu bisa diatur. Nah, kemudian ketika kita search juga, kita juga bisa untuk membatasi pencarian. Jadi ketika kita enggak, di sini ada ya search apa ini teh, collection only ya, oh judul ya, oke oke. Nah itu. Jadi kita bisa mengatur apakah eh, hal atau dokumen yang kita cari itu apakah keseluruhan, apakah judulnya aja atau dengan apa konten-kontennya gitu. Jadi ketika di search misalkan hanya judulnya aja gitu ya misalkan. Nah nanti ketika di search itu yang muncul hanya collectionnya aja gitu. Nah kalau misalkan search-nya itu secara keseluruhan, maka ketika yang kita search itu enggak sebatas collection-nya aja, tapi beserta dengan konten-kontennya juga gitu. Misalkan yang kita cari itu ada di konten ini, maka akan muncul juga di search-nya gitu, di hasil search-nya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada new dokumen, dan draft page gitu ya. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana pengguna untuk membuat sebuah dokumen dalam sebuah collection gitu ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya bisa dibuat di halaman draft gitu ya. Draft. Jadi di dalam draft ini merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang memang si dokumen tersebut belum terpublish, belum terpublish. Jadi tahapannya ketika kita membuat dokumen, new dokumen gitu ya, membuat new dokumen, maka dokumen yang kita buat tersebut tidak otomatis langsung terpublish atau langsung bisa terlihat oleh pengguna lain, tapi dokumen yang baru itu akan secara otomatis akan melewati draft dulu. Jadi akan tersimpan di draft dulu, kemudian ya kita bisa mengatur lah gitu ya kontennya sebagai mana menyesuaikan kita gitu ya mau seperti apa. Nah nanti dokumen tersebut bisa kita publish atau disimpan dulu gitu. Jadi kalau misalkan dipublish maka atau si dokumennya itu udah oke lah udah siap, maka kita langsung bisa mempublishnya gitu. Nah seperti ini. Jadi langkah pertama, misalkan kalau misalkan mau buat dokumen, jadi klik new dokumen, kemudian akan masuk ke halaman new dokumennya gitu ya. Jadi di sini kita bisa membuat konten-kontennya mau seperti apa, dimulai dari judulnya apa, kemudian kontennya apa. Nah setelah itu maka dokumen ini nggak langsung ke publish, tapi akan masuk ke draft page gitu ya, ke halaman draft, maka langsung tersimpan di draftnya. Gitu. Nah setelah tersimpan, kemudian misalkan kita mau mencoba mengeditnya, nah berarti masuk ke draft, kemudian cari dokumen yang sebelumnya kita buat, kemudian klik, maka akan langsung muncul lagi ke halaman konten yang dokumen yang kita buat sebelumnya. Nah, kita bisa mengedit di sini. Setelah itu kita bisa publish. Nah, jika publish, diklik. Nah, kita tinggal memilih. Ini dokumen ini mau dipublish di collection yang mana gitu. Apakah di Telkom, di Neuron Workspace gitu ya. Tinggal dipilih, kemudian publish gitu. Nah, secara otomatis dokumen yang kita buat tadi itu akan terpublish di collection yang kita pilih gitu. Sebenarnya untuk
new dokumen juga itu bisa dilakukan di draft. Kalau misalkan di draft, kita perlu memilih ya, jadi memilih mau disimpan di collection mana. Tapi kita juga bisa membuat dokumen ini di sini. Misalkan kita mau mencoba membuat dokumen di Telkom Application Platform. Nah, kita di sini ada tombol plus ya di collectionnya, tinggal klik plus, ada new dokumen. Nah, kalau misalkan new dokumennya di sini, berarti otomatis kita akan membuat dokumen yang otomatis tersimpan di Telkom Application Platform tersebut. Gitu. Nah, itu mengenai new dokumen dan draft page. Nah, kemudian di sini ada create a collection, gitu ya. Nah, create a collection ini kita hanya perlu mengklik ya di sidebar. Di sini ada new collection, gitu. Tinggal klik new collection, kemudian masuk ke halaman create a collection, tinggal sesuaikan namanya seperti mau apa, nama collectionnya, kemudian apakah mau menggunakan icon, iconnya bisa dipilih. Kemudian, nah ini untuk default aksesnya, gitu ya. Default aksesnya itu apakah ada 3 ya, ada view only. Jadi si collectionnya itu nantinya apakah mau di set untuk view only atau bisa edit and view atau no access. Nah, kalau view only itu nanti member yang sudah terdaftar di offline gitu ya, itu hanya bisa melihat aja gitu ya, melihat kontennya seperti apa. Nah, sedangkan kalau view and edit, jadi si member itu bisa membuka sekaligus mengedit gitu. Mengeditnya itu bisa berupa mengedit kontennya, bisa juga menambahkan dokumen di collection terkait. Nah, kemudian di sini ada juga public document sharing. Nah, kalau public document sharing ini, jika di-enablekan, maka ketika kita mau mencoba untuk meng-share gitu ya, men-share dokumen terkait ke eksternal yang memang belum login atau belum terdaftar di menjadi member di Outline, itu bisa gitu. Jika public document sharing-nya itu dicentang. Tapi kalau misalkan tidak dicentang, maka tidak bisa. Jadi hanya khusus internal saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada arsip dan trash gitu ya. Nah, jadi arsip page itu merupakan halaman yang berisi dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan, yang telah dipublish gitu ya. Yang telah dipublish dan diarsipkan oleh pengguna yang dapat dipulihkan atau dihapus. Nah, ketika dokumen dihapus, maka secara otomatis akan dipindahkan ke tempat sampah atau trash dan tidak akan langsung terhapus secara permanen gitu. Nah, jadi arsip ini itu merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang sudah terpublish sebelumnya, namun kita coba ingin mengarsipkannya gitu. Misalkan dokumen ini di Telkom Application Platform itu ada sebuah dokumen. Nah, kita bisa mengarsipkannya gitu ya. Tinggal klik titik 3 kalau nggak salah di sini, kemudian pilih arsip. Nah, otomatis akan masuk ke dokumen yang kita arsip tersebut, akan masuk ke halaman arsip gitu. Dan dokumen ini pun kita bisa merestornya dan juga bisa menghapusnya gitu. Nah, jika merestore maka akan mengembalikan dokumen tersebut ke collection sebelumnya. Nah, sedangkan kalau misalkan mau menghapus, maka otomatis akan masuk ke trash. Jadi nggak akan langsung kehapus. Gitu. Akan melewati trash dulu, atau recycle bin lah ya. Kalau masuk ke trash, nah ini muncul list-list dokumen yang sebelumnya dihapus gitu ya. Nah, setelah di trash, maka kita bisa mengeksekusi apakah dokumen tersebut apakah mau di restore atau dihapus permanen gitu. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada formatting yang terdiri atas toolbar, markdown, keyboard shortcut, dan emoji. Nah, toolbar. Toolbar ini jadi seperti ini kan. Ketika Anda memilih teks di editor, toolbar akan muncul. Nah, toolbar ini berisi opsi formatting umum seperti tebal, miring, daftar gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya, atau ya itu poin-poin, dan judul agar bisa diakses dengan mudah. Jika fitur komentar diaktifkan, komentar juga bisa ditinggalkan melalui toolbar ini. Nah, ini penampilan dari toolbarnya ya. Jadi ketika kita mencoba membangun sebuah konten, khususnya mungkin dari segi teks mungkin ya, teks. Nah, kita bisa mengatur stylenya gitu. Apakah ada beberapa teks atau ya teks yang ingin di bold mungkin atau dimiringkan atau seperti apa. Nah, ini bisa diatur dengan cara menyeleksi dulu gitu ya, menyeleksi dokumen atau teks yang akan dieksekusi gitu. Kemudian juga bisa menambahkan komentar di teks-teks yang tertentu lah yang kita inginkan. Kemudian ada markdown. Nah, kalau markdown ini lebih ke cara cepat lah gitu ya. Seperti ketika kita mencoba ingin menebalkan teks, itu bisa dengan menyeleksi teksnya, kemudian Ctrl B misalkan, seperti di dokumen-dokumen seperti biasanya gitu. Bisa Ctrl B atau juga dengan menambahkan bintang di sebelum dan sesudah dari teks tersebut gitu ya. Bintang atau kalau misalkan mau membuat heading, nah itu bisa dengan pagar misalkan. Nah gitu. Kemudian di sini ada keyboard shortcut. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di keyboard shortcut ini itu untuk melihat daftar lengkapnya gitu ya, daftar versi lengkapnya pintasan keyboard gitu ya. Jadi untuk membuka panduan keyboard shortcut ini, itu kita bisa menggunakan tombol tanda tanya. Jadi tinggal mengklik tanda tanya maka akan otomatis muncul, atau kita juga bisa dengan mengklik tanda keyboard ini yang ada di sudut bawah kanan gitu ya. Di sudut bawah kanan ada tombol icon keyboard ya. Jadi ketika diklik maka akan otomatis muncul gitu ya keyboard shortcut-nya gitu. Nah, dan juga ketika kita mencoba membangun sebuah konten, kita juga bisa menambahkan icon ya, icon dengan dia mengawali titik 2, kemudian memasukkan kata kunci dari icon yang ingin kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada blok menu gitu ya, blok menu. Nah, sama ya yang ini, jadi kayak yang sebelumnya. Jadi untuk blok menu ini kita bisa ketika kita mengawali sebuah, misalkan ingin membuat sebuah heading. Nah, kita bisa mengawali dengan slash ya, slash atau tanda plus di sini gitu. Ketika kita mengklik tanda plus ini maka akan muncul fitur-fiturnya gitu ya. Apakah kita akan ingin membuat big heading, medium heading, atau small heading gitu, atau lain-lainnya gitu. Kita juga bisa selain tanda plus ini ya, kita juga bisa menambahkan dahulu slash gitu. Ketika kita klik mengetikkan slash maka akan muncul menu ini gitu. Terus tinggal pilih fitur mana yang ingin kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menambahkan image dan video ya. Jadi untuk langkahnya sama seperti ini. Jadi kita kalau misalkan image kita tinggal klik slash image, misalkan ada muncul image, tinggal klik. Kemudian kita tinggal memasukkan atau mengupload gambar yang ingin kita masukkan, atau juga bisa dengan copy paste copy gambarnya, kemudian pastekan ke
page content yang ingin kita tampilkan gitu. Kemudian untuk outline juga itu support untuk menampilkan file format file attachment-nya ya, misalkan JPEG, PDF, zip dan lainnya gitu. Kita bisa. Nah, kemudian yang menarik itu di outline itu bisa menampilkan style code gitu ya. Jadi outline mendukung berbagai bahasa pemrograman dalam block code yang bisa dimasukkan melalui menu block atau dengan pintasan markdown kutip 3 kali gitu ya. Jadi ketika di keyboardnya kita klik kutip 3 kali ya, kedua tiga, maka otomatis akan langsung muncul tampilan untuk editor code-nya. Seperti itu, dan juga di outline kita bisa memanage atau mengcustom notice gitu ya. Jadi di outline hanya menyediakan notice ini ya, jadi sukses yang hijau, kemudian notice info, kemudian notice tip, dan juga notice warning. Nah, kita tinggal milih notice mana yang ingin kita buat, yang ingin kita pakai gitu ya, dari 4 ini, dan kita itu bisa mengedit kata-katanya gitu, mau seperti apa, jadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini untuk notice. Nah, untuk penggunaannya sama. Jadi langkah awal kita tinggal menambahkan slash atau plus ya, plus. Jadi slash dulu, kemudian slash notice. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan notice yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian outline juga support ya ke beberapa service atau integration. Misalkan yang pertama itu ada dari segi authentication itu ada Google, Microsoft, Slack ya. Ini untuk login mungkin. Kemudian dari segi desain outline juga support ke abstrak, Figma juga ya, kemudian Premiere, InVision, Marvel gitu, dan sebagainya. Nah, untuk menggunakan atau memanfaatkan integration ini juga kita cukup mengawali dengan slash dulu, slash, dan pilih service atau integrasi mana yang ingin kita gunakan gitu. Misalkan Figma, berarti tinggal slash Figma, nanti akan muncul drop down, klik Figma-nya gitu. Nanti tinggal memasukkan linknya kalau nggak salah. Linknya, setelah linknya dimasukkan, maka otomatis halaman Figma kita itu akan terembed di halaman outline kita gitu. Seperti halnya embed link pada LMS, intinya seperti dokumen-dokumen yang tampil di LMS itu sama skemanya itu seperti embed juga gitu. Nah, kurang lebih sama seperti di outline ini. Nah, ini juga ada yang menarik ya. Jadi di outline juga ada mermaid diagram. Nah, mermaid diagram ini, nah ininya, jadi outline mendukung diagram populer yang bernama mermaid. Nah, mermaid. Nah, untuk menyisipkan diagram mermaid, nah kita hanya perlu membuat block code dengan cara menekan Ctrl, Shift, backslash, kemudian melalui menu block ini tanda tanya. Jadi yang tanda tanya ini yang kita jelaskan sebelumnya, jadi merupakan keyboard shortcut gitu ya. Jadi bisa menggunakan tanda tanya di keyboard, maka akan langsung muncul keyboard shortcut-nya, atau juga dengan mengklik icon keyboard di sudut bawah kanan gitu ya. Nanti akan muncul keyboard shortcut apa aja yang ada di outline. Nah, nanti ada block code ya yang tadi sebelumnya dijelaskan. Jadi ada block code. Nah, untuk menampilkan block code atau cara cepat untuk menampilkan block code itu, yang pertama bisa dengan yang tadi ya, kutip 3 kali, atau juga dengan Ctrl plus Shift plus backslash. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada pilihan bahasa pemrograman yang ingin digunakan dalam block code tersebut gitu ya.
ada berbagai macam ya, banyak ya bahasa pemrogramannya. Nah, di dalamnya juga ada mermaid diagram. Nah, kita hanya perlu mengklik mermaid diagram, kemudian nanti akan muncul halaman awalnya yang belum ada diagram ini ya, belum ada diagram ini, jadi muncul kosong. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan format diagram yang sudah ditentukan di dokumentasi ini ya. Di sini lengkap ada entah itu flowchart, sequence, kelas diagram dan sebagainya dijelaskan di sini. Nah, misalkan kita ingin membuat sequence diagram. Nah, ini contohnya sampel di dokumentasinya. Kemudian dipeskan atau disesuaikan, nanti tampilannya seperti ini. Jadi diagram-diagram ini itu menyesuaikan code yang kita masukkan di sini. Jadi bisa kita atur lah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga collaborative editing. Nah, jadi kalau collaborative editing itu seperti yang sebelumnya oleh Arya sebutkan, bahwasanya di Outline itu mendukung kolaboratif editing gitu. Jadi ketika kita mencoba kolaborasi gitu ya di dalam satu page, misalkan dalam satu dokumen, kita berkolaborasi dengan teman kita dengan mengerjakan barengan gitu di page tersebut, maka outline akan menampilkan. Jadi yang mengetik bagian ini siapa akan muncul, kemudian misalkan ada siapa lagi akan muncul gitu di nama-namanya gitu. Jadi real time cursor namanya. Nah, kemudian di outline juga bisa support untuk memperlihatkan siapa saja yang sedang berada di dalam dokumen terkait gitu. Misalkan di dalam dokumen apa ya, di MyCX misalkan ya, proyek MyCX, kemudian di dokumen arsitekturnya itu kita bisa melihat siapa saja yang ada atau yang berada di dalam dokumen tersebut gitu. Nah, bisa dipantau di atas ya, atas kanan gitu, di sini gitu. Itu namanya observer mode gitu ya. Kemudian nah, yang selanjutnya di sini ada commenting. Nah, commenting ini tadi sudah dijelaskannya untuk komen. Jadi outline mendukung komentar pada level dokumen dan pada seleksi teks tertentu. Nah, itu. Jadi pengguna dapat menambahkan komentar dengan mengklik icon yang muncul di ujung toolbar. Nah, yang ini ya. Jadi ketika kita menyeleksi teksnya yang ingin kita komen, muncul toolbarnya, kemudian di kanannya, ujung kanan, ada komen. Nah, tinggal diklik. Setelah itu, maka kita bisa menambahkan komentar ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi ada tips, jadi komentar tidak terlihat dalam dokumen yang dibagikan secara publik, sehingga dapat digunakan untuk mendiskusikan konten secara pribadi. Nah, itu. Kemudian selain komen, kita juga bisa mereply komentarnya gitu. Jadi kita bisa melihat siapa yang mengkomen. Jadi ada tandanya ya, misalkan ada teks yang dikomen itu ada tandanya, jadi kita tinggal klik. Nah, kemudian muncul sidebar di kanan, ada komentarnya seperti apa, dan kita bisa mereply komentar tersebut. Nah, selain itu juga di outline itu bisa mention gitu ya, mention teman kita misalkan ya, atau peserta lain dengan cara mengetikkan tanda add gitu ya, tanda add, kemudian nanti akan muncul siapa saja yang list gitu ya, list peserta atau list user yang ingin kita tambahkan gitu. Jadi awali dengan add untuk mention. Kemudian, nah di sini ada revision history gitu. Jadi outline juga itu support untuk men-tracking perubahan-perubahan
yang terjadi ketika kita membuat atau memanage sebuah dokumen gitu. Nah, sedangkan kan kalau dokumen, apalagi kalau dokumentasinya itu kolaboratif lah gitu ya. Jadi banyak yang membuat, mengedit gitu ya. Jadi nggak kita aja. Nah itu kita bisa mengecek gitu ya untuk revisi historinya gitu. Nah kita bisa mengecek dan untuk revision history ini, misalkan dalam satu waktu itu ada beberapa orang yang mengedit secara sekaligus, namun yang akan tersave, itu per 5 menit gitu. Jadi yang bisa terekap sebagai revision history itu per 5 menit aja gitu. Jadi nggak per perubahan, tapi dibatasi dengan per 5 menit. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa merestore perubahan yang kita lakukan sebelumnya gitu. Misalkan ini yang terupdate. Nah, kita misalkan ingin merestore revisi history yang minggu lalu misalkan. Nah, itu bisa dicek, bisa dicari dulu revisi historinya yang minggu lalu tersebut. Kemudian pilih revisi historinya, kemudian klik yang titik 3, kemudian pilih restore revision. Maka secara otomatis tampilan pada dokumen tersebut akan menyesuaikan dengan revision history yang kita restore sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa di outline khususnya support fitur find and replace gitu. Jadi untuk find and replace ini dikhususkan untuk tampilan pada dokumen aja gitu. Kan ada collection, ada dokumen. Nah, find and replace ini berfungsi pada dokumen aja. Jadi langkahnya, misalkan kita ingin mengubah atau ada beberapa kata yang typo, misalkan, dan memang itu agak banyak, misalkan. Nah, itu bisa dengan cara Ctrl F ya, atau Command plus F kalau di itu ya, di Mac. Nah, Ctrl F maka secara otomatis akan muncul di ujung atas kanan muncul kolom find dulu gitu ya, find aja. Nah, find. Nah, misalkan kita ingin mereplace, nah kita tinggal mengklik ini yang tanda ini. Nah, ketika kita mengklik tanda ini, maka akan muncul yang replace-nya. Nah, untuk caranya mungkin sama seperti pada umumnya ya, jadi tinggal define dulu kata yang ingin kita rubah, kemudian masukkan kata yang semestinya, kemudian apakah mau mereplace satu aja atau semuanya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa lebih ke SOP ya, SOP untuk manajemen user dan grup gitu ya. Nah, berdasarkan diagram ini bisa kita lihat bahwasanya role itu ada 3 ya, 4. Jadi ada role untuk workspace. Nah, workspace ini sebenarnya bisa dibilang admin workspace-nya, kemudian ada juga admin di tiap collection-nya. Nah, ada juga member. Nah, kalau member di tiap collection, viewer juga bisa, kalau viewer bisa di collection, bisa juga di level workspace gitu. Nah, namun untuk member baru itu akan secara default ketika terbuat atau terdaftar di offline, maka status role-nya itu sebagai viewer aja gitu. Nah, di sini ada dijelaskan, ada admin mengelola workspace ya, ada juga admin mengelola collection, kemudian ada member. Nah, untuk member ini memiliki fitur atau permission untuk melakukan create, edit, dan view dokumen pada collection yang di-share kepadanya. Jadi
eh, untuk misalkan ada sebuah user baru ya, user baru, maka otomatis kan untuk role-nya itu kan viewer ya. Jadi otomatis kalau viewer hanya sebatas melihat saja. Nah, ketika viewer tersebut eh, dimasukkan ke dalam sebuah collection atau didaftarkan ke dalam member dalam sebuah collection, maka kemudian si viewer tersebut juga misalkan untuk permissionnya itu edit misalkan ya. Nah, maka secara otomatis si viewer ini bisa menambahkan, mengedit, dan melihat dokumen pada collection tersebut gitu. Nah, di sini juga viewer hanya melihat dokumen. Nah, di sini ada SOP ya yang sudah ditentukan oleh tim Ristek bahwasannya untuk admin itu hanya untuk shift, kemudian untuk tim Ristek Learning, admin, dan direksi aja gitu. Ini untuk admin. Kemudian untuk member ini all semua karyawan Neuron ya. Kemudian untuk viewer, nah viewer ini dikhususkan untuk eksternal gitu ya, seperti magang, klien dan lain sebagainya yang memang tidak memiliki email Neuron SSO gitu, yang @neuronworks.co gitu. Nah di sini juga ada grup. Grup ini lebih cenderung ke pengelompokannya, jadi biar memudahkan kita dalam mengatur ketika kita menambahkan member kan collection atau mengatur permissionnya seperti apa. Jadi nggak perlu per orang, tapi bisa diatur sebagai per grup gitu ya. Jadi bisa lebih efisien dan cepat. Jadi itu dapat membuat grup untuk mengelola people yang mengakses collection dengan permission yang sama. Jika lebih dari 10 people, direkomendasikan menggunakan grup. Nah, seperti itu. Misalkan nanti boleh dibuatkan grup per tim misalkan atau seperti apa. Kemudian di sini juga ada manage collection. Nah, manage collection ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat ada admin untuk role-nya ya, kemudian view only, dan juga can edit. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi misalkan di sini ada Rima, misalkan ya. Nah, Rima ditambahkan ke dalam collection Neuron Workspace misalkan. Add people, pilih Rima. Nah, Rima berhasil dimasukkan. Nah, untuk default ketika Rima dimasukkan ke collection ini, ke member collection, Rima itu role defaultnya kan viewer ya, viewer. Nah, otomatis Rima hanya sebatas bisa melihat aja. Namun, ketika Rima eh, apa si role-nya diubah menjadi can edit, maka Rima bisa mengedit dokumen-dokumen dan juga bisa menambahkan dokumen baru di collection terkait gitu. Nah, di sini ada overview mengenai permissionnya ya. Jadi ada view, view plus edit, admin, dan workspace admin. Nah, seperti itu. Jadi untuk view hanya melihat saja, view dokumen aja. Untuk view plus edit itu hanya view dokumen, edit, dan create. Ya. Dan admin, kalau admin bisa mengelola keseluruhan. Bisa view, edit, create, edit collection, details, ada juga edit collection permission. Nah, kalau workspace admin itu hanya bisa edit collection detail dan edit collection permission aja. Oke, nah kemudian di sini ada juga SOP mengenai struktur collection-nya ya. Nah, jadi kalau existing itu struktur collection yang ada di outline sekarang itu telah tersusun. Yang pertama, ada Telkom Application Platform, yang mana untuk Telkom Application Platform itu sama seperti yang di loop ya, sama seperti yang di loop, yang bahwasanya di dalam collection tersebut ada list project-project Telkom gitu. Kemudian di sini juga ada Neuron Product and Service, ada Neuron Workspace, Project Management, DevOps, Testing, dan Programming gitu ya. Nah, kalau forum nggak ada sih. Jadi
awalnya forum mau dibuat terpisah, namun jadinya digabung di programming gitu. Jadi untuk forum ini tadinya dibuat khusus untuk menyajikan informasi-informasi mengenai isu dan bugs gitu ya. Gitu. Jadi kalau sekarang kan untuk isu dan bugs itu kan terkelola di Git ya. Nah, nanti untuk di outline khususnya di forum ini itu tadinya itu untuk menyajikan kesimpulan dari isu dan bug tersebut. Misalkan isunya seperti ini, penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, nanti akan terkelola di outline. Namun untuk penyimpanannya itu nggak di forum, tapi di programming. Nah, awalnya untuk programming ini hanya sebatas knowledge aja gitu ya, knowledge mengenai programming yang diatur berdasarkan framework. Nah, nanti itu di programming ini ada list frameworknya seperti apa. Kemudian di framework tersebut ada subkategori lagi, ada mengenai knowledge, ada juga mengenai isu dan bugs tersebut. Jadi gabungan lah ya antara forum dan programming itu disimpan di programming. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya untuk Telkom Application Platform itu terkait update asset knowledge project. Nah, kemudian collection permission-nya itu no access. Jadi kalau no access itu eh, jadi tidak bisa dilihat oleh member yang memang tidak dimasukkan ke dalam eh, collection tersebut gitu. Jadi hanya member-member tertentu yang bisa mengakses atau melihat collection Telkom Application Platform tersebut gitu ya. Nah, di sini juga ditentukan role-nya untuk admin itu PM dan Ristek, kemudian yang bisa edit itu semua developer, SA dan TW, kemudian yang view only itu disesuaikan kebutuhan. Gitu ya. Misalkan tim operasional atau magang. Kemudian di sini juga ada neuron product and service. Di sini menjelaskan terkait produk dan service neuron. Collection permission-nya view only. Jadi semua member yang masuk atau tidak masuk ke dalam member collection ini bisa melihat. Nah, untuk adminnya itu PM dan marketing. Kemudian can edit-nya itu oleh all dev, SA dan TW. Kemudian untuk view only-nya itu disesuaikan. Kemudian di sini juga ada DevOps, itu mengenai knowledge atau konten khusus untuk DevOps. Collection permission-nya itu view only, jadi siapapun bisa melihat. Kemudian untuk admin itu tim DevOps tentunya. Kemudian yang bisa edit itu dari PM dan Risk Learning. Kemudian untuk view only itu hanya anggota Neuron tentunya. Kemudian ada juga Neuron Workspace, ini terkait knowledge atau konten Neuron Works gitu ya, atau juga informasi-informasi umum mengenai perusahaan gitu, seperti visi misi, school dan sebagainya. Nah, untuk collection permission-nya view only, kemudian untuk adminnya itu core HCM, core PR, SIF, dan Risk Learning. Kemudian untuk can edit itu tim finance, tim HCM, tim PR, dan reach. Kemudian untuk view only-nya itu anggota Neuron seluruhnya. Kemudian ada juga testing ya. Testing itu terkait knowledge atau konten khusus untuk testing saja gitu ya. Nah, collection permission-nya itu view only. Kemudian untuk admin itu shift dan QA reach ya, QA dedicated. Kemudian untuk yang bisa can edit itu dari TW reach dan Risk Learning. Kemudian view only-nya itu disesuaikan. Kemudian yang terakhir itu programming. Programming ini terkait content knowledge dan isu pemrograman, gitu ya. Seperti nav, React, Python, Flutter, dan lain sebagainya. Nah, untuk collection permission-nya itu view only, kemudian adminnya tim Ristek, kemudian sama PM, can edit-nya all dev, SA, TW, dan PM, kemudian untuk view only-nya disesuaikan. Nah,
ada catatan bahwasanya untuk seluruh member neuron itu diperbolehkan membuat collection. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena memang untuk collection itu tiap member, keseluruhan member itu diberikan hak untuk membuat collection. Karena untuk collection yang kita buat itu tidak langsung terpublish atau terlihat oleh member-member yang lain gitu. Jadi hanya bisa dilihat dulu oleh kita sendiri. Nah, kalau misalkan collection tersebut ingin dipublish atau bisa dilihat oleh orang lain, maka kita bisa mengatur permissionnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada manage template gitu ya. Jadi template ini itu lebih ke apa? Membuat sebuah dokumen, namun dokumen tersebut sudah ditentukan strukturnya. Misalkan ada tabel, ada bagian apa, bagian daftar isi, pendahuluan dan sebagainya. Nah, namun isinya itu masih misalkan lorem ipsum atau apalah gitu ya, masih kosong seperti apa. Nah, itu kita bisa dijadikan sebuah template, ditambahkan ke dalam sebuah template. Nah, ketika kita sudah menambahkan jadikan template itu pada dokumen yang kita susun sebelumnya, maka kita bisa membuat dokumen dengan template yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi eh, di misalkan di sini ada di dokumen, nah di sini ada template gitu ya. Jadi ketika kita membuat dokumen, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol gitu ya, dari segi strukturnya dan sebagainya. Nah, biasanya kalau yang template ini itu dikhususkan untuk pada bagian overview project yang ada di Telkom Application Platform. Nah, di sana ada format khusus ya seperti tabel dan ada detail tanggalnya, terus autornya siapa, developernya siapa, dan sebagainya itu. Jadi si template-nya itu, si tabelnya itu kan pasti untuk tiap project kan sama. Jadi biar mempermudah dan mempercepat dalam pengembangan atau pembuatan dokumen overview tersebut, maka dibuatkanlah template. Gitu. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat. Gitu. Nah, di sini ada catatan. Kita dapat membuat template yang dapat membantu dalam pembuatan dokumentasi yang lebih cepat dan konsisten. Nah, catatannya untuk membuat template, silakan untuk berkoordinasi dengan admin workspace gitu ya. Kemudian di sini ada manage notification. Nah, notification ini itu kita bisa mengatur notifikasi apa yang ingin kita apa ya tampilkan gitu loh. Jadi notifikasi tentang apa aja gitu yang ingin ditampilkan. Nah, kita bisa disable dan enable notifikasi-notifikasi tersebut. Nah, di sini ada ya banyak, ada dokumen publish. Jadi misalkan ketika ada sebuah dokumen terpublish, maka muncul notif misalkan. Nah, namun misalkan itu kayaknya nggak perlu nih, nggak perlu muncul gitu ya, nggak perlu ada notif mengenai dokumen publish tersebut. Nah, kita bisa mendisable notifikasi mengenai dokumen publish tersebut. Dan juga berlaku untuk notifikasi-notifikasi lain. Nah, di sini untuk dokumentasi lebih lengkapnya ya, lebih detailnya. Nah, nanti teman-teman semua bisa mengakses link ini gitu ya, link docs.getoutline.com/s/guide. Nah, di sana dijelaskan lebih lengkap mengenai dan lebih detail mengenai outline itu seperti apa gitu. Seperti itu. Demo dah, demonya. Demo. Demo. Nah, mungkin sebelum ke post test, kita coba saya coba mendemokan dulu ya mengenai outline itu seperti apa gitu ya. Oke, mohon maaf, barusan ada sedikit kendala teknis ya. Nah, mungkin saya coba apa, demokan dulu dari mulai
login ini. Nah, untuk login nanti ya langkah yang pertama ya sama, jadi kita perlu masuk ke link knowledge.hero.id, kemudian pilih kalau misalkan untuk hari neuron berarti pilih yang hands on neuron, continue, langsung ambil nah, kamu. Nah, ikuti langkahnya, kemudian maka akan secara otomatis masuk ke halaman outline-nya. Nah, bisa dilihat ya di sini ada di sidebar, kemudian di sini ada kontennya gitu. Nah, di halaman home di sini ada resepsi view, resepsi update, created by me gitu ya. Jadi ini history lah. Jadi dokumen apa saja yang sudah dilihat, diupdate, gitu ya. Dan dokumen-dokumen yang memang dikontribusikan oleh kita. Gitu. Nah, kemudian ada search. Nah, search ini misalkan, ya, misalkan kita mau, terima kasih Arya. Nah, misalkan kita mau apa mencari project my chat TB misal. Nah, kita bisa mencari apakah berdasarkan dokumen aktif. Nah, dokumen aktif itu dokumen yang memiliki akses untuk akses, kemudian include yang ada di draft. Gitu. Jadi termasuk yang di draft nanti akan muncul di hasil pencariannya. Kemudian kalau publish dokumen itu dokumen-dokumen yang aktif, tapi di luar draft gitu ya. Kalau draft kan memang belum terpublish ya. Nah, kalau all dokumen itu mencakup keseluruhan. Jadi dokumen yang sudah ada aksesnya, kemudian termasuk yang di draft dan di arsip. Nah, itu bisa atur. Kemudian collection-nya, kita mau cari ini itu di collection mana? Gitu. Apakah di collection apapun, yang manapun, atau lebih spesifik gitu ya, di collection yang mana. Kemudian autornya mau siapa gitu. Misalkan kita ingin mencari ini, tapi autornya Arya misalkan. Nah, itu bisa diatur. Kemudian kita juga bisa mengatur pencarian berdasarkan apakah kemarin, apakah minggu lalu, apakah bulan lalu atau tahun lalu. Nah, ada satu lagi. Jadi kita bisa mencari apakah pencarian kita itu berdasarkan titel aja atau judulnya aja atau keseluruhan gitu. Kalau keseluruhan berarti mencakup apa konten gitu ya. Nah, misalkan search titles only. Nah, berarti yang muncul hanya titel dari collection-nya aja atau dokumennya aja gitu. Titel dari dokumennya aja. Nah, ini untuk search. Nah, kemudian draft. Nah, misalkan kita mau mencoba membuat sebuah dokumen, tapi membuatnya itu di dalam draft gitu. Nah, otomatis berarti kita klik new dokumen, kemudian kita coba susun judulnya apa. Misalkan dicoba misalkan ya, membuat dokumen, kemudian tes misalkan ya. Nah,
dokumen yang kita buat ini, maka secara otomatis akan tersimpan di draft gitu. Nah, ini. Jadi tidak langsung terpublish. Nah, misalkan kita mau mengedit, ya tinggal masuk lagi ke draft, terus pilih dokumen terkait, kemudian edit gitu ya. Edit. Nah, di sini muncul toolbar yang memang support ya. Misalkan untuk big heading gitu ya. Nah, misalkan ini pendahuluan, misalkan. Nah, ini kontennya. Kemudian misalkan mau yang mediumnya daftar isi, misal kontennya dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang lebih menarik nih. Jadi di sini ada show content. Nah, show content ini bisa dibilang seperti daftar isinya lah gitu ya. Jadi yang muncul di sini itu hanya heading-heading aja. Jadi kalau yang paling paling mepet ke kiri berarti itu heading yang paling besar, big heading gitu ya. Kalau misalkan agak indent ke kanan sedikit berarti yang medium. Nah, kita coba yang smallnya ya. Small. Ini small. Nah, jadi kalau yang small nanti agak ke kanan lagi gitu. Nah, jadi ini akan memudahkan ya. Jadi kalau misalkan melihat dari konten di loop sebelumnya itu kan ada di dokumennya itu agak panjang banget ke bawah. Nah, kalau kita misalkan bisa mengaturnya berdasarkan heading ini, nanti kita gampang mencarinya gitu. Tinggal menyesuaikan heading-heading yang ada di konten ini. Misalkan nah, kita ingin mencari daftar isi, berarti tinggal klik daftar isi. Nah, otomatis ada langsung gitu ya. Ke small misalkan. Nah, atau ke pendahuluan lagi. Nah, tinggal langsung. Nah, seperti itu. Terus kita juga selain slash ya, kita juga bisa mengklik ini, tanda plus ini. Tanda plus, kemudian tinggal memilih fitur yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan keyboard shortcut. Nah, untuk menggunakan keyboard shortcut ini bisa mengklik ini atau dengan cara menekan tombol shift tanda tanya itu. Jadi tanda tanya, nah muncul. Nah, di sini lebih ke informasi lah, list informasi mengenai fitur-fitur dan juga langkah cepatnya atau keyboard shortcutnya gitu. Misalkan kita itu ingin jump to search misalkannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk meloncat langsung ke search itu bisa menggunakan slash atau menggunakan T gitu ya. Kemudian untuk ke home itu bisa menggunakan D dan seterusnya. Nah, untuk contohnya misal kita mau masuk ke search. Nah, kondisinya kita itu tidak boleh si teksnya ya, yang ini kursor ini itu aktif di editor gitu ya, ketika mengedit, tapi harus dikeluarkan dulu. Nah, seperti ini, baru klik atau tekan slash. Nah, langsung muncul ke search gitu. Jadi keyboard shortcut ini bisa lebih mempercepat kita ya, mempercepat dalam pembuatan atau pencarian gitu ya, pencarian fitur yang ingin kita gunakan. Nah, di sini banyak ya, ada dari formatting, tuh membuat large header juga, itu nggak bisa juga tidak melalui klik ya, jadi nggak klik, tapi bisa juga dengan menggunakan keyboard shortcut gitu ya. Misalkan large header berarti control, nah ini tanda ini tuh shift ya.
Control plus Shift plus 1 gitu. Bisa Control Shift 1. Shift 1 ya. Oh, F9. Nah, Control Shift 1 ini atau kalau misalkan yang medium berarti Control Shift 2 gitu. Atau bisa juga dengan tanda pagar, misalkan pagar 1 gitu. Pagar, oh enggak ya. Nah, seperti itulah. Jadi nah gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan keyboard shortcut ini ya. Nanti bisa dicoba. Nah, ini untuk markdown ya. Jadi untuk large header itu enggak sebatas menggunakan Control Shift 1, tapi juga bisa menggunakan pagar lalu space gitu. Nanti sama teman-teman mungkin bisa dicoba. Nah, misalkan si konten itu udah oke lah, udah siap, maka langkah selanjutnya kita hanya cukup mempublish gitu ya. Mempublish. Nah, kemudian pilih collection mana yang ingin kita pilih untuk menyimpan dokumen yang kita buat gitu. Apakah di Telkom, apakah di mana. Misalkan di welcome, katanya di welcome, maka klik publish. Nah, dokumen publish. Nah, kita cek di welcome. Nah, di sini ada ya, mau dicoba membuat dokumen. Nah, kemudian gak apa lah, baterainya kayaknya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengarsipkan dokumen ini, kita cukup mengklik arsip ya, arsip. Tapi ada hal yang lebih menarik juga, di sini ada star ya, star. Jadi untuk star itu lebih ke apa pin gitu ya. Jadi pin. Nah, di sini star gitu ya. Jadi untuk menyeleksi collection atau dokumen-dokumen yang memang itu yang nantinya akan sering kita gunakan gitu. Atau istilahnya difavoritkan lah gitu ya. Nah, itu untuk star. Kemudian di sini ada arsip ya. Akan di arsip. Nah, di sini juga bisa di unpublish, jadi akan masuk lagi ke draft. Bisa juga di duplicate. Kemudian bisa juga dibuatkan template-nya gitu. Jadi dokumen ini itu yang kontennya seperti ini bisa dibuat template gitu. Jadi bisa ketika kita membuat dokumen baru, kita bisa menggunakan template ini gitu. Jadi nggak perlu membuat lagi dari nol gitu, membangun lagi dari nol, tapi bisa melanjutkan gitu, melanjutkan template yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, misalkan kita masukkan ke arsip atau di move bisa ya, di pin juga bisa. Tapi kalau pin berarti ini cangkupannya di collection-nya berarti ya. Misalkan ke arsip. Nah, masuk ke arsip berita. Berarti yang dokumen yang tadi akan otomatis masuk ke arsip. Nah, di sini untuk dokumen tersebut bisa di-restore atau juga di-delete gitu ya. Kalau misalkan di-delete, maka Jangan delete dulu. Coba ubah dulu sedikit. Oke. Gimana? Aku ingin tahu kalau di arsip ada perubahan di kontennya, kalau di aku muncul rasanya udah subscribe. Oh gitu. Nah, untuk arsip sepertinya kita tidak bisa mengedit di arsip. Oh, nggak bisa ya? Berarti coba balikin lagi deh. Balikin lagi ya. Soalnya pas di arsip nggak ada. Nah, coba kita restore ya. Restore tadi teh masuk di welcome. Nah, ini.
welcome. Kita coba edit. Nah, ini bisa edit. Nah, edit. Di mana? Notifnya mau di mana? Topiknya di mana ini? Ya. Bukan ada fitur subscribe ya? Nah, muncul langsung di Telegram bisa. Notif. Ini defaultnya di mana? Nggak ada notif. Kan aku kira itu bisa notifikasi kalau sorry ya. Kalau edit auto publish. Coba. Nah, tergantung apakah si dokumen tersebut dieditnya ketika di draft atau ketika di collectionnya. Kalau misalkan di collection berarti itu mah udah terpublish. Tapi kalau misalkan kita editnya di draft, nah itu kalau di draft kan list dokumen yang memang belum terpublish, otomatis belum terpublish gitu. Jadi gitu. kalau perihal pengeditan itu bisa di bebas lah gitu ya, bisa dimanapun. Namun untuk yang menjadi catatan bahwa kalau di draft, dokumen-dokumen yang di draft itu meskipun kita edit, ya tetap kalau dokumennya masih di draft berarti belum terpublish gitu. Seperti itu. Oke Bal, boleh Bal kalau mau delete Bal. Lihat Delete aja Bal. Nah, itu teh uji coba ya. Uji coba, kemudian kita pindahkan ke arsip. Nah, masuk ke arsip, kemudian kita delete. Ini tahapan. Are you sure whether deleting the will delete all of its story? Sure, delete. Nah, harusnya masuk ke trace. Nah, masuk ya. Jadi tidak langsung terdelete permanen, tapi akan masuk ke trace dulu. Tuh. Nah, di trace pun itu bisa di restore atau di permanen delete, dan malah itu bisa di download. Atau di copy atau di print. Copy itu copy apa? Copy konten ya tadi ya? Copy link, Copy copy markdown. udah di trace juga masih bisa copy link ya? Apa? Coba copy link dong. Copy link. Link copy. Kirim ke siapa ya? Kirim ke Amawang. Biar Ke Siri udah ditaji. Oh enggak. Telegram ya. Ini ada makanannya jadi. Sama mana kan? Sarina siapa itu? Itu magang respect. Itu saya. Oh yang kita. Oh iya, enggak bukan. Padahal itu chattingnya Arya. Nah, udah ada ya? masalahnya. Nah, berarti Amakmul tidak punya permission untuk bisa melihat dokumen Bukan tersebut. karena trace. Nah, coba kalau misalkan kita share ke admin lagi, misalkan ya. Soalnya hanya admin aja kalau nggak salah yang bisa ke arsip, bisa akses arsip tracing. Admin workspace-nya. Begitu. Oke. Mungkin enaknya kita sambil diskusi mungkin ya, tanya jawab mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan mungkin. Toh. Hah? Kopiin aja. Apa? Mungkin dari Arya mungkin ada tambahan. Oke, aku mau nambahin aja, ngertiin akhir bulan Maret ini kita bakal kembali update asset knowledge. Nah, yang asalnya sebelumnya akan dilup, ini semuanya sudah dimigrasikan sama kita ke outline. Jadi
Jadi ini sebenarnya ini isinya sama aja sih. Jadi ini isinya sama aja kayak gini, ada struktur, fitur, how to do, infrastruktur, list, system constellation, teknologi. Nah, tapi kalau misalkan ada last update atau perubahan, mohon dicatat di sini ya. Untuk dan versionnya juga. Karena kan ada mappingan anggota baru ya. Ini kemungkinan ada perubahan lagi ya dari PIC kita ke PM. Nanti bakal diinformasikan lagi lebih lanjut mappingan terbarunya. Ya, gitu kali. Ada gimana lagi? Kalau ada yang bertanya boleh di enggak? Ya, silakan. Apa sih, Rin? Siap. Oke. Nah, ini kan kita default. Ada sudah ini? Ada. Ini kan kita defaultnya view only ya. Nanti kalau mau nambahinnya tadi yang sesuai role pembagian tadi itu per kapan? Nah, Bisa langsung? Semua ininya semua orang dan ini yang di sini membernya baru ada yang ada di sini doang. Ya boleh. Iya. Lah. Jadi lebih ke untuk user default yang pertama kali itu secara otomatis roles-nya itu kan viewer ya. Jadi yang harus bisa melihat aja gitu. Nah, itu nanti bisa bisa diatur. Jadi untuk member nah membernya ini member, kemudian role-nya seperti apa, apakah editor, apakah viewer, apakah apa gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan. Request-nya gimana? Ke siapa? Nah, request-nya Kalau bisa jangan request gitu ya Teh ya. Langsung gitu ya. paling gini, nanti itu kan Kan dikasih admin. Jadi tadi itu SOP. kan di tiap collection itu kan ada collection platform application platform, ada apa. Dan di sana juga dijelaskan untuk admin itu siapa aja, adminnya siapa aja. Nah, paling untuk setnya paling admin dulu ya, paling utama admin dulu di tiap collectionnya di add dulu, di add siapa aja yang jadi admin di tiap collectionnya. Kalau sudah, baru nanti tiap anggota itu bisa ditambahkan oleh admin. Jadi siapa aja sih yang mau ditambahkan dan nanti bisa ditambahkan. Kemudian role sekaligus dengan role-nya, apakah editor, apakah view aja, nanti bisa ditentukan oleh admin terkait. Ya, betul. Nanti sama admin workspace ditambahkan dulu ke tiap collection-nya, siapa aja yang jadi admin. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya bisa ke admin workspace atau juga bisa juga melalui admin collection-nya gitu, untuk menambahkan atau set tiap user yang ditambahkan. Kapan jadi? Pertanyaannya kapan? Kapan ya? Untuk kapan? Mungkin dikarenakan ini sosialisasi dan sudah mungkin ya. Nah, per hari ini mungkin udah mulai gitu. Udah start. Gitu. Ada lagi? Iya, silakan. Oh iya, Mas Indra ada. Aida dulu, sok Aida. Aku udah dari 5 hari. Ya. Apakah berarti setelah kita diperkenalkan atau disosialisasikan ini ya outline ini, berarti menggantikan tools yang sebelumnya?
Gitu ya. Ya, terus data-data yang kemarin di sana yang sudah kita lengkapin di 2023, apakah otomatis pindah? Betul. Ya, tapi tadi sampling ada yang belum pindah. Belum. Mungkin lebih tepatnya kelengkapannya kali ya. Jadi judulnya ada, tapi ada di dalam yang ada yang belum ada. Gitu. Itu nanti siapa yang memastikan semua sama dulu gitu kayak kemarin. Kalau untuk misalnya migrasi sebenarnya dari book ke offline itu dari tim riset. Dari tim riset itu harusnya jadi ada di saya gitu ya. Jadi untuk konten yang ada di seluruh konten yang ada di aplikasi platform itu harusnya sudah migrasi semua. Mungkin itu belum semua. Progresnya masih ya. Belum ada ini mah ya. Semua. Ya, paling Mas untuk yang belumnya mungkin nanti masih proses mungkin ya, belum semuanya. Tapi untuk yang memindahkannya itu sama tim Ristek. Betul. Soalnya manual. Ya. Soalnya untuk kenapa kita pindah ke outline nggak masih di loop? Soalnya kemarin itu ada notif bahwa loop itu nantinya akan masuk ke dalam paket tertentu. Nah, di mana untuk paket yang existing mayoritas pengguna neuron itu nggak masuk ke paket loop tersebut. Sehingga kalau misalkan upgrade paket untuk keseluruhan itu cukup itu cukup mahal. Ya, membantu teh. Tapi nanti paling kalau ada yang kurang bisa import ya. Betul. Soalnya ya, tapi ini baik perasaan mau dari isi di lu Gak bisa be perasaan. Gak bisa. sekarang mau stop tapi ada rasa gitu. Jadi bisa seperti itu. Betul. Amawal mungkin. Oh ya masih. Oh ya silakan Amawal. Oke, tadi kan yang collection private itu dibuat sama masing-masing ya, dan itu levelnya draft ya. Collection Yang pribadi kan bisa dibuat sama user masing-masing kan ya. Nah, kalau collection yang atas-atas itu, yang boleh buat siapa atau harus request? Kalau misalnya mau nambah ini ada aplikasi baru, misalnya itu siapa tuh yang buat? update. Atau misalnya ini kan tadi ada di atas tuh Telkom gitu. Kalau misalnya bukan Telkom, PGN itu siapa yang boleh buat? Oh berarti kalau itu mah kan. Oh ya, jadi ada tambahan collection mungkin ya. Nah kalau Ya kalau mau ada tambahan collection, ini yang master ini ya. Yang ini itu udah SOP-nya. Jadi kalau ada tambahan collection, ini harus request ke kita. Jadi biar rapi. Termasuk icon koleksinya juga ya itu ya? kalau icon iya. Icon ya nanti bisa disesuaikan. Tergantung siapa yang buat dan nanti disesuaikan oleh yang buat.
requestnya ke kita tuh ke yang Ristek atau ke yang Berarti kalau misalkan kita collection ke admin workspace, nah kritik Oh. Tapi kalau yang di collection yang parent ini, yang root ini, kalau mau nambah ini nggak bisa, harus ke kita. berarti beda ya level collectionnya ya yang Iya. pribadi. Kalau misalnya di publish muncul di bagian collection juga ya, misalnya kita collection punya kita sendiri di publish, munculnya di bagian collection muncul ya. Tanya lagi, kan tadi ada log history ya perubahannya ya, misalnya tadi aku lihat di input sama Ardiansa kapan gitu ya, ada semua ya. Itu kalau misalnya ada yang kolaborasi berbarengan perubahannya, itu misalnya di undo, perubahannya ke yang mana? Yang masing-masing perubahan atau yang lagi kolaborasi juga terubah? Misalnya di Ctrl Z. Nah itu sih, jadi kalau case-nya sama barang gitu ya. Tapi kalau misalkan informasi dari outline-nya itu per 5 menit. Nah entah mungkin berdasarkan yang siapa yang lebih terbaru mungkin, nah itu yang mesti diambil atau seperti apa. Nah itu tapi untuk tepatnya belum diketahui. Tapi kalau yang di outline itu dijelaskannya hanya per 5 menit gitu. Sinkronisasi kolaborasinya 5 menit gitu. Ya. Jadi Oh. disimpan sebagai revision history per 5 menit. Tapi nggak akan konflik kan ya? Enggak. Nggak akan ya, udah canggih cuma ya. Oke. Hah, gimana? Udah diatur siapa? Oh, iya. Oke, terakhir. Ini servernya di mana? Servernya Server pribadi atau apa nih? sepertinya karena kan ini knowledge.neuron.id berarti di Server neuron ya? Ya ini di server neuron. Oh, berarti diinstal ya? Jadi Kapasitasnya seberapa besar? nah itu harus kita cek ke sysadmin dulu. Sama sih set telegram aku set telegram. Kebanyakan itu penting semua. Bisa seberapa besar nih? Nanti kita konfirmasi lagi ke sysadmin. Kalau ada penambahan kapasitas bisa di manage, akhirnya nggak akan pindah lagi gitu. Ya. Kan kayak tadi tuh case-nya Indri ya tadi kan harusnya udah komplit harusnya ya. Nah tapi di sini nggak masuk. Tadi juga aku cek tadi juga nggak. Tapi aku juga nggak komplit gitu, cuma setengah. Perasaan emang belum komplit. Nah ini kalau pindah lagi kan repot ya. Nah itu di make sure aja apakah servernya oke dan kuat gitu. Kalau pindah versi berapa yang dipindah juga gitu. Biar kita juga tahu bahwa ini memang belum up to date gitu atau apa gitu. Karena jadi kerjaan juga kalau misalnya itu dokumen existing tapi harus dirubah-rubah. betul. Nah untuk perihal apa itu teh yang update atau migrasi ke outline. Jadi sebenarnya bisa ya mungkin ada beberapa kemungkinan ya, apakah misalkan di outline-nya itu kosong. Nah, apakah di loop-nya juga apakah kosong atau seperti apa? Jadi perlu validasi juga ke loop-nya seperti ini. Ditunggu berarti Bisa dicek di matriks juga. Oke, aku nanya lagi. Dikit tadi terkait dengan log perubahan juga, itu milestone perubahannya itu apakah dari awal dokumen dibuat sampai akhir misalnya udah 10 tahun masih ada nggak milestone-nya? Dan bisa dilakukan apa tadi revisinya itu apa namanya itu? Restore per dokumen gitu kan, itu kan bisa dibalikin ya, ini mau dibalikin ke yang perubahan siapa gitu kan bisa ya? Nah itu masih bisa nggak kalau udah sampai lama gitu? Nah, kemarin teh sempat dicek gitu ya. Ini berapa lama sih? Berdasarkan informasi yang didapat itu 30 hari. Soalnya oh itu yang menghapus berarti sistem. Oh begitu ya. Ya. Ya kalau nggak bisa Hilang ini. Nah atau harus login si outline-nya dulu baru baca di notifnya aja. Aku maksudnya ini relevan dengan yang tadi ya, ketika aku subscribe apakah ini notifnya benar bisa ke email enggak gitu atau muncul di browser alert gitu ya, di notif alert, atau memang harus login dulu baru dapat notif.
Oke. Nah, kalau notif, sepertinya itu akan ternotif di notifikasi yang di dalam setelah login, yang di bawah kiri. Tapi login. Online itu ada ini. Ada apanya ya? Ada webhook. Jadi kita misalkan kita punya bot gitu, Telegram, Punya apa? webhook. Mana? Ya. Oh, Nah, jadi kita punya bot di Telegram. Nah, ketika ada perubahan di outline-nya, kita bisa notif langsung lewat bot itu. itu yang perlu. Iya, itu ada setting. Oh, kasih itu. Coba ini yang bukain. Titik 3. Titik 3. Oh, ini mah. Ini kan nontonnya. Kayak ada ya, nah. Oh, nggak ada. Udah tutup tahu. Ini mah buat tes. Continue with Tapi itu penting misalnya ada perubahan. Kan sekarang kalau ada perubahan selesai atau tidak selesai kan kita baru dapatnya di akhir ya. Di notice sama di grup gitu. Ini udah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada controlling, pas kita punya waktu untuk ngecek itu, dalam prosesnya kan masih bisa langsung komen juga gitu kan. Tadi salah satu masukan untuk mengefisiensikan ini ya, kolaborasi tim lah ya, baik knowledge ataupun komunikasinya gitu. Kalau misalnya bisa ngecek, oh ini salah penamaannya, bukan SC1 aja, ternyata SC1 retail misalnya di knowledge-nya seperti itu. Atau ini bukan punyanya SC1, ini dokumen ini harusnya punya SC retail atau SC Edis, misalnya ada perubahan lah di konteksnya. Jadi bisa langsung melihat kalau itu ada perubahan gitu, terus dibaca dan langsung komen. Nah, di komen kan ada mention tuh, di mentionnya juga muncul di pegang. Kalau ngerubah ini gitu. Iya. Itu emang harus. Karena kalau di Microsoft Teams yang Word, kalau ngasih itu belum ada tuh notifikasi gitu, kecuali kita akses langsung tuh di aplikasinya gitu, dokumen. Iya, sebenarnya proyek kita di Ristek itu bikin sebuah bot ya. Kayak kalau dulu ada yang namanya Nai, buat Nai tahu nggak? Udah rilis itu dari Tupi kok. Nanti minggu depan rilis. Siap, mau di ngeteh buat minggu depan. Oh, oke. Nah, jadi di bot itu fungsinya itu apa? Fungsinya itu dia mencari knowledge. Yaitu mencari knowledge. Terus di knowledge tersebut nanti otomatis sistemnya menge-search semua knowledge yang ada di neuron. Dari dulu forum. Tapi kesini knowledge-nya ke arah outline ini. Ke outline, bisa jadi ke ini juga ke isu di Git. Ya. Oh. Nah, rencananya jadi setiap pertanyaan itu diharapkan gak lewat Telegram lagi gitu. Japri-japrian gitu. Iya. Nah, biar terdokumentasi juga. Nah, misalkan tadi balik lagi ke yang tadi, kalau udah di search terus dia gak nemu apa yang dia cari, nah dia bakal diarahkan untuk membuat sebuah forum diskus di Git isu ya. Nah, nanti forum diskus itu nanti dia by system dia dinotifikkan ke semua rencananya sih forum ke semua divisi grup divisi di Telegram gitu. Nah itu. Jadi nanti selengkapnya sih Celo minggu depan beres. Soalnya lagi penyesuaian juga sama ini juga webhooknya wiki ini outline. Sama juga nanti kalau ini ada perubahan nanti disimpan ke server kita gitu. Tapi udah di server kita sih tinggal dimasukin aja.
Terus apa lagi ya? Ya udah Apalagi itu dong. fiturnya ya. Apalagi nanti fitur yang akan dikembangkan di Outline ini ya. Iya, Selain itu, ada lagi nggak? di outline di yang jadi Apa bikin dimasukin ke Telegram FGD-nya Neuron gitu. Jadi kalau ada knowledge baru di FGD yang share gambar, langsung ada AI ngejalanin, langsung dibikin ini. Iya. Itu juga udah termasuk. Termasuk itu. Jadi kita pakai kayak, tapi emang apa ya? Kenal kita di resource sebenarnya. Resource-nya gede banget ya. Siap. Jadi setiap knowledge-nya itu, misalkan pertanyaannya itu bukan by keyword, jadi dia by kata-kata gitu, by kalimat gitu. Jadi dia udah otomatis tahu semua dan menyajikan semua yang by kontennya gitu. Gitu, Amang. Siap. Kalau udah request sih belum sih. Saran kayak tadi gitu. Udah sesuai sih, kalau emang udah roadmap-nya ke depannya ada fitur yang tadi disebutkan sih udah sesuai, karena memang itu yang dibutuhkan juga sih. Kalau yang lainnya, ya ini kan sama persis kayak Notion ya. Iya, Notion. Ya ada yang nggak ada yang perlu dilakukan lagi, sama fungsinya udah komplit lah ya. Itu juga alasan kita pindah ke Outline itu. Kayak di sini fiturnya lengkap gitu. Tapi ini gratis. Gratis, ada yang free, ada yang bayar juga ya. Kalau itunya. Kalau ini kita pakai yang gratis. Bukan gratis, mungkin community ya. Community ya. Kalau gratis kayaknya. Ya soalnya di sini. Tapi lebih lengkap daripada Loop kemarin. Ini kalau dipakai di mobile, ini enggak sih? Kesusahan nggak sih? Misalnya bikin dokumen dari via mobile. Kayaknya nggak kurang. Iya sih. Disarankan lewat ini sih. Kalau buat baca-baca doang sih bisa aja. Tapi kalau untuk create bisa sih bisa, tapi pasti lebih enak di laptop. Ada lagi? Tanya tuh biar jam 12. Ini TW-TW-nya gimana? Ini TW-nya. Sebelum istirahat. Jadi tinggal pindahinnya lebih gampang gitu kan, ada di satu platform, di OneDrive. Teams kan masih satu platform gitu. Kalau ini kan kita effortnya jadi nambah lagi. Terus kan ini juga editornya juga berbeda ya sama Word yang kita punya gitu. Hasil downloadannya juga kan tadi Markdown, terus copy link aja gitu. Sedangkan kalau di Word kayak gitu di Teams gitu ya, kita kan tinggal download, terus orang tinggal langsung edit di Word-nya, jadi udah rapi gitu, udah sesuai konten kita TW pakai Word gitu. Nah, itu coba aja kalau secara UX membaca lebih gampang mana? Kita buka Word-nya dulu, terus loading, atau kita search aja di sini. Ini udah langsung cara kategorisasi ini udah enak tuh. Tinggal buka aja. Pemakaian aku selama ini pakai Teams dan OneDrive itu udah oke aja gitu. Tadi juga kalau misalkan search by titles dan lainnya itu juga sebenarnya udah aku coba pakai filternya bisa gitu. Jadi kalau misalkan aku sebagai TW untuk nge-share knowledge, mungkin ya kalau misalkan aku bisa milih, aku lebih prefer pakai Teams aja gitu. Ada saran? Apa sebenarnya kan udah ada ya. Iya. Jadi kita cek ngirim kita juga copy datanya, copy knowledge jadi double lagi ke OneDrive ya, ke Teams ya, terus ke sini juga ya. Berarti kan gini, Wit, harusnya di stop salah satu gitu kan maksudnya ya?
kan kadang kita kalau misalnya dia kan kadang ada project uang gitu. Terus pas dicek resource-nya, ternyata ngerjainnya nggak di sini loh, kita ke platform lain gitu. Jadi kan kayak harus nanya lagi, minta aksesnya dong, dan segala macamnya gitu. Jadi nggak nyatu. Oke, mungkin untuk fungsi Microsoft itu sebenarnya dengan adanya outline itu tidak berubah. Jadi tetap ada. Jadi untuk fitur yang ada di Microsoft itu tetap seperti semestinya. Cuman untuk outline lebih ke merangkum dari segi link mungkin. Jadi biar lebih ke tersentral lah. Oke lah, mungkin untuk karena memang Microsoft udah sepaket gitu ya dari segi file Word dan sebagainya. Dan mungkin dari segi penyimpanan udah oke. Tapi kalau dari segi TW mungkinnya emang itu udah pasti tahu. Tapi apakah untuk resource lainnya seperti developer misalkan, terus tim-tim lain selain TW, apakah mereka juga memahami lokasi proyek yang disimpannya di mana gitu. Nah, outline ini mungkin lebih ke tujuannya itu untuk centralized knowledge gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas dokumen-dokumen yang ada di Microsoft aja, tapi seperti yang di Git mungkin seperti isu-isu lainnya gitu. Jadi ada nilai plusnya lah seperti itu. Begitu. Atau kalau misalkan di Microsoft itu bentukannya untuk knowledge untuk knowledge yang sifatnya resmi gitu, itu bisa di situ, simpan di situ. Kayak itu kan ada formatnya. Kalau di Microsoft itu ada format Docs, PPT atau apa. Nah itu bisa di situ. Tapi kalau secara penulisan atau pembacaan ini menurut saya sih lebih enak di Iya, sekali buka ini langsung ada semua kesimpulannya di sini gitu. Ringkasannya ada semua di sini. Terus untuk fiturnya juga, kalau di misalkan ya, kalau di Word kayak gitu ini, misalkan yang kayak gini bisa nggak embed? Kalau di sini sih bisa nge-embed, misalkan video YouTube misalkan. Nggak ada. Gitu. Bahasa kode juga ya. Bisa nulis kode juga ya. Nah, mana sih? Nah, misalkan coba tulis kode itu. Kode aja. Nah, kode blok ya. Nah, ini misalkan kalau di di outline ini bisa kita buat kode ya. Kode kayak gini. Misalkan mau tulis kode apa aja lah. Nah, di sini emang udah untuk peruntukannya ini udah disediakan fiturnya gitu. Jadi kalau saya yang sebagai developer juga ini lebih mudah gitu ngebacanya untuk kode-kode ini. Nah, ini itu ada di Git tapi nggak ada di Microsoft. Nah, tugasnya outline ini kita memprovide keduanya gitu. Jadi pembacaan format ini sudah senyaman kayak di Microsoft. Terus untuk kodenya, fitur-fiturnya ini udah sesuai sama Gitwiki ini. Nah, terus di situ juga ada namanya
embed di YouTube bisa ya? Apa? Bentar lagi. Embed di YouTube coba. Di YouTube ada. Ya YouTube. Nah, ada link YouTube ya. Nah, ini bisa nge-link sama YouTube. Misalkan kalau ada video apa-apa, tutorial, nah dia bisa nge-embed di sini. Nge-embed, langsung bisa dijalani di ini fiturnya nggak ada di Microsoft. Nggak ada di Microsoft, jadi alasan kita memilih Outline, ini emang fitur-fiturnya melengkap gitu. Memang bagusnya emang gitu ya. Emang bagusnya di satu tempat aja, tapi di Teams. Tapi ada yang beberapa fitur di Teams juga nge-cover untuk knowledge kita gitu. Jadi kita nggak edit lagi online gitu. Jadi saya export. Jadi di situ. Jadi konten yang kontennya Word misalkan ya, ketika diimportkan ke Outline otomatis menjadi sebuah konten yang versi outline-nya gitu. Gitu. Ada ya? Belum tahu sih. Dan Apa ada API-nya? ini ada API. Ada ya. Jadi upload via buat Telegram dokumennya. Jadi Jadi ada infografik juga ini gimana gitu cara ini. Apakah bisa format dokumen atau format yang lain? Kalau di sini adanya JSON atau ini belum tahu sih ini yang model ini impulsif ini itu isinya apa gitu. Jadi, paling perlu di riset dulu setelah ini. Terus kalau API itu ada jadi ini Outline ini mengekspos outline untuk CRUD-nya gitu, sama search-nya juga. Sama juga dia bisa nge-hit webhook, bikin webhook buat nge-hit service kita gitu. Nah, ini Happy Topics buat ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf ya ada kekurangan. Oh ya, sekali lagi yang tadi ya Mas Indra itu memang di loop-nya belum ada. Udah dicek di loop-nya belum ada. Itu kan ada checklist. Tahu nggak checklist yang di Excel, tahu nggak? Iya. Nah itu bisa dicek aja mana yang udah di checklist di loop-nya. Kalau di loop-nya udah di checklist tapi di outline-nya belum ada, nah itu bisa lapor. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.